Beginilah kondisi permukiman warga di wilayah Ngingaswaru dan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur saat diterjang angin puting beliung. Meski terjadi hanya dalam beberapa menit, namun terjangan angin mengakibatkan sejumlah atap dan bangunan warga rusak. Di daerah Tulangan, setidaknya 5 rumah rusak parah. Sementara di daerah Ngingaswaru, Sidoarjo, pendataan rumah rusak masih dilakukan pemerintah desa setempat. Suara gemuruh sekitar jam 15.00 disertai hujan angin dan hempasan mengenai beberapa rumah tepatnya di desa Tulangan dan Kepatian. Ini ada 5 rumah yang kena hempasan angin puting beliung yang mengakibatkan atap rumah yang dari genteng maupun dari asbes terjadi kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, sejumlah aparat kepolisian, petugas BPBD dibantu warga, hingga kini masih melakukan perbaikan rumah warga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Longsor. Posisi di Blok D, pinggir sungai. Longsor. Pengurus tempat pemakaman umum Cikutra, Kota Bandung panik saat hujan deras mengakibatkan tanah longsor di TPU ini. Akibatnya 2 jenazah terbawa longsoran tanah dan nyaris tergerus air sungai. Sejumlah makam juga tergerus dan ambles akibat tanah longsor ini. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Cipta Karya Bina Infrastruktur dan Tata Ruang mengupayakan dengan segera memindahkan makam-makam terdampak ke tempat lainnya. Makam yang sudah ambles terpaksa dilakukan upaya pembongkaran. Petugas juga menyiapkan mobil jenazah untuk evakuasi sementara. Kita bisa angkut melalui mobil jenazah punya kami dan surat izin pembongkaran makam pemindahannya akan kita proses juga hari ini dengan cepat agar semua selesai dan jenazah tidak ada yang hanyut terbawa air. Insya Allah tidak ada. Oleh karena itu penanganan cepat hari ini karena kondisi cuaca yang tidak menentu, musim hujan, kita ingin cepat hari ini sebelum jam 1 mudah-mudahan sudah selesai semua. Prosesi pemindahan jenazah disaksikan langsung oleh para ahli waris. Total diperkirakan 20 jenazah yang terdampak akibat longsor di TPU Cikutra. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Sindo Siang kembali hadir menemani siang Anda pada hari ini. Bersama saya Camar Haenda dan inilah Sindo Siang selengkapnya. Seorang bocah usia 14 tahun membunuh ayah dan neneknya, bahkan melukai ibu kandungnya dengan senjata tajam. KPU akan umumkan hasil Pilkada Jakarta pada 16 Desember 2024 atau malah masuk Pilkada 2 putaran. Masuk dalam kriteria kegiatan usaha, pengemudi ojek online tidak masuk kriteria penerima BBM bersubsidi. Pemirsa, puluhan rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai yang tidak mampu menampung tingginya debit air setelah diguyur hujan deras selama beberapa jam. Hujan deras yang mengguyur selama beberapa jam mengakibatkan banjir di Desa Kalijeruk, Kawunganten, di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Banjir diakibatkan 2 sungai yakni Gombong dan Kawunganten meluap karena tak mampu menampung tingginya debit air. Banjir ini menggenangi pemukiman dan jalan desa hingga mengganggu aktivitas warga. Sedikitnya 70 rumah warga terendam banjir, ketinggian air mulai dari 20 hingga 1 meter. Meski tergenang banjir, namun 201 jiwa yang terdampak banjir enggan mengungsi dan bertahan di rumah masing-masing. Banjir yang terjadi di Kalijeruk sudah
bisa dikatakan agenda rutinan. Karena itu salah satunya Desa Kalijeruk ada di cekungan dan ada talang irigasi yang memang menyumbat lancarnya untuk mengeluarkan air dari Desa Kalijeruk. Dampaknya terendam rumah warga ada 70 kakak, terdiri dari 201 jiwa. Ya, nggak ada, cuman padi. Cuman padi. Lain-lain nggak ada apa. Separuh basah soalnya hampir kering, tapi kan terus hujan. BPBD Kabupaten Cilacap mengimbau kepada warga untuk waspada lantaran genangan banjir akan semakin tinggi jika hujan kembali turun. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sistem irigasi sehingga bencana banjir tidak terus terjadi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ratusan orang terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Utara. Meski demikian, tidak ada satupun massa aksi yang ditangkap pihak kepolisian. Massa aksi yang terhimpun dalam Aliansi Demokrasi Maluku Utara terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dari Polres Ternate di depan kantor KPUD Maluku Utara Jumat sore. Sebelumnya, aksi unjuk rasa berjalan lancar hingga massa aksi melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan dan membunyikan tiang listrik. Tak hanya itu, massa pun juga berupaya mendekati kantor KPU dengan mendorong truk yang membawa sound system masuk ke halaman kantor. Bahkan massa sempat menabrak aparat kepolisian Polres Ternate yang memberi batas keamanan di depan kantor KPU sehingga mengganggu keamanan dan berujung bentrok. Karena dinilai melakukan provokasi, pihak kepolisian terpaksa membubarkan aksi massa tersebut. Kita terpaksa membubarkan ya, karena sudah ada tadi provokasi dari mereka. Ada sedikit dia pertama, tapi situasi sudah aman. Tidak ada yang aman. Diketahui, massa aksi mendesak KPU Maluku Utara agar mengusut dugaan pilkada curang di tingkat tempat pemungutan suara. Mereka mendesak agar KPU menindaklanjuti semua keberatan saksi dan kejadian khusus pada semua pleno berjenjang. Mereka juga ingin Bawaslu Maluku Utara agar mendiskualifikasi paslon yang terlibat politik uang, serta meminta sentra penegakan hukum terpadu menindak tegas pelanggaran pemilu sesuai norma hukum. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seorang bocah membunuh ayah dan neneknya dengan senjata tajam. Pelaku bahkan juga melukai ibu kandungnya dengan senjata tajam hingga dirawat di rumah sakit. Warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pelaku yang masih berusia 14 tahun membunuh ayah dan neneknya dengan senjata tajam. Pelaku juga sempat melukai ibunya, namun korban berhasil kabur. Belum diketahui motif dari aksi keji pelaku. Pelaku kini diamankan di Mapolsek Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk disemayamkan. Apa ya? Cuman apa? Kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya. Ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi. Wah, ternyata ada korban meninggal 2 di dalam untuk memastikan benar. 2 orang itu siapanya si pelaku? Neneknya sama bapaknya. Berarti nah, yang masih selamat ibunya. Yang sementara diduga oleh anak dari korban. Korban ada 2 yang meninggal dunia, bapaknya dan neneknya. Korban dua-duanya ada di lantai dasar. Untuk ibu sementara sudah kita bawa ke Rumah Sakit Fatmawati. Dan seperti apa situasi di lokasi kejadian saat ini, kita sudah terhubung dengan Indra Setiabudi yang melaporkan langsung dari Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Indra, seperti apa perkembangan kasus saat ini? Silakan.
Ya, selamat pagi Camar dan juga pemirsa. Kami informasikan update terkini pasca terjadi mengejutkan begitu peristiwa pembunuhan yang dilakukan anak kandung di perumahan Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan pada 2 dini hari pada hari ini. Yang mana Anda bisa saksikan belakang saya garis polisi masih terpasang begitu di area rumah diduga pelaku dan korban begitu. Yang mana ini akibat tragedi ini tertewasnya 2 orang laki-laki dan 1 perempuan, yang mana ini juga ayah kandungnya dan juga seorang neneknya begitu. Yang mana ini terdapat luka tusuk begitu atau tikaman dari seorang anak kandung yang ibu kandung dari pelaku ini harus keluar begitu untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan diri, namun pintu gerbang ini terkunci begitu, sehingga ibu korban ini harus meloncat pagar kamar yang ukuran cukup tinggi begitu untuk menyelamatkan diri. Namun ketika proses memanjat pagar ini, pelaku yang diduga anak kandungnya ini berhasil menikam pundak atau pundak dari ibu korban. Atau pundak dari ibu korban ini, namun tergeletak di depan rumah. korban ini berhasil melompat dan tergeletak di depan rumahnya begitu. Dan kalau kita bisa ceritakan Camar dan juga pemirsa bahwa di area ini masih banyak berceceran darah begitu, namun kami tidak bisa menggambarkan begitu. Yang mana saat ini ibu korban yang masuk kami, ibu pelaku ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan untuk melakukan tindakan lanjut, yang mana dan juga, dapat kami informasi juga bahwasanya 2 korban meninggal dunia ini, yang mana ayah dan ibunya neneknya ini dibawa di Rumah Sakit RS Fatmawati juga untuk proses pemakaman begitu. Dan dapat kami informasi juga bahwasanya kalau kita dapat info dari warga sekitar, orang tua ini tertutup biasa ya, begitu seperti keluarga pada umumnya lainnya. Namun sang nenek yang menjadi korban meninggal dunia ini cukup aktif Camar dan juga pemirsa di area komplek RW ini untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan dapat kami informasikan juga Camar dan juga pemirsa bahwasanya kasus ini, pembunuhan ini sudah dilemparkan ke Polres Jakarta Selatan untuk proses tindak lanjut untuk mencari tahu penyebab atau motif apa terkait insiden tragis ini menewaskan seorang ayah kandung dan nenek dari seorang pelaku ini. Dan dapat kami informasi juga bahwasanya update ataupun data yang kami terima tadi pas kami datang ke sini, ada polisi sedang melakukan pemfotoan begitu area tempat kejadian, dan kami menanyakan bahwasanya pada siang hari ini rencananya pihak kepolisian ini akan melakukan olah TKP Camar dan juga pemirsa pada siang hari nanti. Sementara itu dapat kami informasikan Camar, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Makam siswa SMKN 4 Semarang, Gama Rizky Nata Oktavandi, diduga meninggal akibat ditembak polisi, dibongkar petugas kepolisian Polda Jawa Tengah. Jenazah akan diotopsi ulang untuk memastikan penyebab kematian korban. Jenazah Gama Rizky Nata Oktavandi, siswa SMKN 4 Semarang yang diduga meninggal akibat ditembak polisi pada Jumat siang dilakukan otopsi ulang. Makam siswa berbakat juara Paskibra ini dibongkar aparat kepolisian Polda Jawa Tengah untuk proses penyelidikan. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran, proses pembongkaran makam yang berada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Karangmalang, Sragen, dijaga ketat petugas kepolisian. Garis polisi dibentang hampir di seluruh area makam untuk membatasi warga yang berdatangan melihat jalannya otopsi. Menurut keluarga korban, pihaknya mengizinkan polisi melakukan pembongkaran makam kembali untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kematian korban. Pasalnya sejak dibawa pulang ke rumah duka di Sragen, korban sudah di dalam peti mati dan hanya bisa dilihat wajahnya oleh keluarga. Memang keluarga pertamanya ikhlas ya, ikhlas dalam arti yang sudah meninggal ya gimana lagi, tidak bisa hidup lagi. Udah itu kita pertama ya udah mah tidak usah dipanjang-panjangkan ya, ibaratnya dulu pertama kejadian kita berpikiran seperti itu. Tapi ternyata setelah semakin kesini kok seakan-akan tuh menyodokkan gama yang gangster lah gitu, bawa senjata tajam besar sekali, seakan kita tuh tidak percaya. Di sini kita keluarga berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama gitu. Kalau mengembalikan nyawa memang tidak bisa ya, tapi kalau mengembalikan nama baik Gama
insya Allah kita bisa. Kasus meninggalnya Gamariski Nata Oktavandi saat ini menjadi perhatian luas masyarakat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya pelajar SMK yang diduga ditembak anggota Polrestabes Semarang. Selain menahan Aibda R, polisi juga membongkar makam korban untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Untuk mengkonstruksikan Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya siswa kelas 11 SMK Negeri 4 Semarang yang diduga ditembak Aibda R, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Untuk memudahkan penyelidikan, Aibda R ditahan di sel khusus bidang Propam Polda Jateng selama 20 hari ke depan. Polda Jateng akan melakukan pemeriksaan kode etik dan tindakan penembakan yang dilakukan Aibda R hingga menyebabkan 1 pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka. Polisi juga sudah memeriksa keluarga korban dan berencana melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Insya Allah malam ini ada penyidikan, kemudian nanti kita bicara, tapi ini masih diproses sama Bikopes sekarang. Keluarga sudah dibongkar makam. Ya, masih bicara. Kapan berencana ekshumasi? Lagi di proses ya, kapan? Paling cepat? Melihat kecepatan dari informasi dari dokter. Sebelumnya, seorang pelajar berusia 17 tahun siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah tewas akibat tertembak peluru di bagian pinggang Minggu dini hari lalu. Diduga peluru ditembakkan oleh anggota polisi Aibda R karena korban dinilai melawan petugas dan membawa senjata tajam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman marah kepada Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar karena panggilan teleponnya diabaikan. Hal itu merupakan buntut insiden oknum polisi menembak anggota Paskibraka GR 17 tahun hingga meninggal dunia. Masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini, ya? Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. KPU mengumumkan ada 6 petugas KPPS meninggal dunia dalam menjalankan tugas di Pilkada Serentak 2024. Sesaat lagi di Sidosia. Pemirsa, KPU mengumumkan ada 6 petugas KPPS meninggal dunia dalam menjalankan tugas di Pilkada Serentak 2024. Keluarga korban akan diberi santunan sebesar 36 juta rupiah. Selain 6 petugas meninggal dunia, ada 115 petugas mengalami kecelakaan maupun sakit saat bertugas di sejumlah daerah. KPU akan memberikan santunan kepada keluarga petugas yang meninggal dunia, 36 juta rupiah plus biaya pemakaman 10 juta rupiah. Sementara untuk petugas yang cacat permanen 30,8 juta rupiah, luka berat 16,5 juta rupiah, dan luka sedang 8,25 juta rupiah. Yang meninggal dunia sebesar 36 juta, untuk bantuan biaya pemakaman 10 juta, untuk yang cacat permanen 30.800.000, untuk luka berat 16.500.000, dan untuk luka sedang 8.250.000. Tuding ada kecurangan, tim pemenangan Ridho menggelar sayembara. Tak tanggung-tanggung, masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti kecurangan dijanjikan imbalan 10 juta rupiah.
Tim pemenangan paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono membuka kesempatan bagi siapa saja guna mengikuti sayembara dengan imbalan 10 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024. Langkah ini dilakukan tim pemenangan Ridho setelah temuan dugaan kecurangan berupa money politik dan pemberian sembako di masa tenang Pilkada hingga surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon lain sebelum proses pemilihan berlangsung. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU, tapi dicoblos nomor urut 3. Jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ahmad Riza Patria juga meminta KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum untuk mengusut tindakan yang mencederai Pesta Demokrasi 2024 ini. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno, yaitu Lis Hartono alias Cak Lontong, telah menerima hitung cepat form C hasil yang telah 100%. Tim Pramono Rano mengklaim bahwa paslon 03 menerima 50,07% suara dan cukup membuat Pilkada Jakarta menjadi satu putaran. Perhitungan yang dilakukan real count di KPUD Jakarta itu terhadap formulir C ya. Hasil KWK per kemarin itu sebenarnya sudah masuk 100% TPS. Dan seperti disebutkan hasilnya bahwa paslon 03 mendapatkan 2.183.577 suara atau sama dengan 50,07%. Dan hasil rekap kita? Ya, itu rekap kita dan juga ini mengacu pada formulir C yang dilakukan real count-nya oleh KPU di Jakarta. Dan artinya dengan hasil yang dicapai tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan lebih dari 50% plus 1 suara itu yang dinyatakan memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Dan dengan hasil yang 50,07%, maka kita menyatakan bahwa Pilgub DKI Jakarta berjalan dalam satu putaran. Dan dengan itu seiring juga karena dari lembaga independen yang melakukan penghitungan juga, Jaga Suara, itu menghasilkan presentasi yang sama untuk pasangan 03 yaitu sekitar 50,07%. Dan untuk itu kita semua di sini dalam rangka mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa karena perjuangan kita bisa membuahkan hasil seperti yang kita harapkan, dan tentunya ini juga kemenangan untuk warga Jakarta di mana sudah memberikan suaranya. Kita apresiasi luar biasa warga Jakarta menentukan nasib 5 tahun ke depan dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, dan juga akal yang luar biasa hebat. Warga Jakarta telah selesai menggunakan hak pilihnya. Kini para calon yang berkompetisi saling klaim Pilkada Jakarta berjalan 1 atau 2 putaran. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 1 putaran. Mereka mengklaim telah mendapatkan 50,7% suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Prambang Dul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%.
Meski pasangan Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran, namun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 RK Suswono tetap optimis Pilkada Jakarta berjalan 2 putaran. Pasangan Ridho pun bersiap untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Sementara pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pangrekun Kunwardana mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Keduanya memperoleh 10% suara warga Jakarta. Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut, paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kini warga Jakarta menantikan pengumuman resmi dari KPU atas pemenangan Pilkada Jakarta 2024. Rencananya KPU akan umumkan hasil Pilkada Jakarta pada 16 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Tingkat partisipasi warga Jakarta dalam Pilkada tahun ini menurun drastis. Bahkan KPUD Jakarta mencatat warga Jakarta yang mencoblos di bawah 60%. Menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk Pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari Pilpres ya. Tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga, tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya, karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita akan evaluasi apa-apa hal yang harus perlu dievaluasi. Dan seperti apa situasi KPU Jakarta saat ini? Apakah Pilkada Jakarta masuk dalam putaran kedua? Untuk lebih lengkapnya lagi, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat dari Gedung KPU Jakarta. Selamat siang, Salam. Silahkan informasinya. Ya, Samar dan juga pemirsa, hingga saat ini proses rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Jakarta 2024 ini masih terus berlangsung, di mana saat ini proses rekapitulasi suara ini masih berada di tingkat kecamatan, di mana dari KPU DKI Jakarta ini juga menargetkan agar proses perhitungan di tingkat kecamatan ini rampung 6 hari pasca pencoblosan atau pada 3 Desember 2024 mendatang. Nantinya proses rekapitulasi suara akan dilanjutkan di tingkat kota yang akan dimulai pada 29 November hingga 6 Desember mendatang, dan akan dilanjutkan untuk di tingkat provinsi pada 30 November 2024 hingga 9 Desember mendatang. Dapat kami informasikan juga bahwa seperti yang kita ketahui secara bersama, Camar dan juga pemirsa, bahwa untuk di Jakarta saja ada sebanyak kurang lebih 14.835 TPS yang nantinya ini akan dilakukan proses rekapitulasi suaranya secara mandiri atau manual, dan juga berjenjang dari mulai tingkat TPS hingga di tingkat nasional. Nantinya juga kita akan saksikan secara bersama, Camar dan juga pemirsa, bahwa nantinya dari KPU DKI Jakarta ini akan merilis atau mengumumkan secara sah siapa nantinya akan memenangkan Pilkada Jakarta paling lambat pada 16 Desember mendatang. Nantinya sebelum pengumuman terlebih dahulu, nantinya KPU DKI Jakarta akan melakukan rapat pleno untuk mengumumkan pemenang dari Pilkada Jakarta. Namun dapat kami informasikan juga, meski dari beberapa lembaga survei ini telah merilis
hasil begitu dari quick count atau juga hasil survei yang mereka lakukan di sejumlah lembaga survei ini menunjukkan bahwa untuk pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno ini unggul dalam Pilkada Jakarta, namun memang masih ada margin of error-nya begitu, mulai dari 1% hingga sekian persen begitu. Dan nantinya juga kita akan lihat secara bersama siapa nantinya yang dari hasil real count KPU yang menunjukkan pemenang dari Pilkada Jakarta. Apakah nantinya Pilkada Jakarta ini akan berlangsung 1 atau 2 putaran, kita masih akan nantikan secara bersama pada 16 Desember mendatang. Syamar. Baik, terima kasih rekan Salam Rahmat melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berdasarkan hasil hitung cepat, Kota Kosong meraih kemenangan melawan calon tunggal di Pilkada Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ratusan simpatisan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 mendeklarasikan kemenangan atas hasil hitung cepat. Relawan Kota Kosong mencukur rambut hingga botak secara massal sebagai bentuk nazar mereka atas kemenangan Kota Kosong melawan calon tunggal Maulan Aklil dan Mas Agus Hakim di Pilkada Kota Pangkal Pinang. Aksi ini dilakukan oleh simpul relawan Kota Kosong yang menamai diri mereka Botak atau Barisan Oposisi Kotak Simpul. Berdasarkan perhitungan cepat, Kota Kosong di Pangkal Pinang meraih suara hingga 57%. Kemenangan ini menjadi simbol protes bagi sebagian warga yang merasa tidak puas dengan calon tunggal. Semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ratusan simpatisan pendukung dan relawan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja mendeklarasikan kemenangannya Jumat sore. Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan Ade Asep memperoleh suara 46,55%, sementara pasangan BN Holik Faisal memperoleh suara 40,3%. Sedangkan pasangan Dani Ramdan Ramli memperoleh suara 13,9%. Meskipun unggul dalam hitung cepat, pasangan Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU Pusat pada 15 Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan mengusulkan institusi Polri kembali di bawah Panglima TNI atau Kemendagri. Pernyataan tersebut merupakan buntut dari kekalahan PDI Perjuangan di sejumlah wilayah dalam Pilkada serentak tahun 2024, termasuk di Kandang Banteng, Jawa Tengah. PDI Perjuangan meminta agar institusi Polri dikembalikan di bawah institusi TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Permintaan ini merupakan buntut dari kekalahan PDIP di sejumlah wilayah dalam Pilkada serentak 2024. PDIP menduga kekalahan mereka disebabkan oleh ketidaknetralan aparat kepolisian atau Partai Coklat. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin. Perlu diketahui bahwa kami sudah
sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Dugaan adanya intimidasi dalam pilkada serentak tahun ini juga disuarakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati menilai bahwa kekalahan Partai Banteng di sejumlah wilayah, khususnya Jawa Tengah, adalah hasil dari ketidaknetralan aparatur sipil negara. Selain itu, Megawati menegaskan PDIP akan terus berjuang dan tidak ragu melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, merespons suatu tudingan pengerahan polisi dan mengobrak-abrik kandang banteng di Jawa Tengah. Jokowi menjawab dengan lugas, "Wong saya ndak ngapa-ngapain." Ya, disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Ya. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta, Pak. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta. Ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah, Pak? Tanyakan ke Pak RK. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertaji jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya, Pak? Oh, saya nggak apa-apa. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit meminta anggotanya untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Kapolri beberapa hari sebelum pencoblosan. Masalah netralitas ini tentunya juga menjadi sorotan ASN, TNI Polri, tentunya disorot terkait dengan masalah netralitas. Hati-hati dengan ini, karena ini menyangkut kredibilitas rekan-rekan di lapangan. Sebelumnya, suara PDI Perjuangan kalah di sejumlah daerah dalam Pilkada Serentak tahun ini, termasuk di Pilkada Jawa Tengah dengan calon gubernur Andika Perkasa. Padahal, Jawa Tengah diketahui merupakan kandang banteng yang kerap menang dalam setiap kompetisi politik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 sebesar 6,5%. Prabowo menegaskan kenaikan UMP ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga pekerja sambil menjaga daya saing usaha. Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025. Prabowo mengatakan upah merupakan jaring pengaman bagi para pekerja. Ia juga menegaskan kenaikan UMP ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil menjaga daya saing usaha. Menurut Prabowo, upah minimum sektoral akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Tidak hanya itu saja, pemerintah juga akan memberikan program makan bergizi untuk anak dan ibu hamil dengan bantuan Rp10.000 per hari per orangnya. Program ini diperkirakan akan meningkatkan pendapatan keluarga hingga Rp2,7 juta per bulan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menyalurkan anggaran sebesar Rp17,15 triliun untuk merenovasi 10.440 sekolah, baik sekolah swasta maupun negeri di seluruh daerah. Dalam peringatan Hari Guru Nasional 2024, pemerintah siapkan upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melakukan renovasi 10.440 sekolahan, baik sekolah swasta maupun negeri. Di hadapan para guru, Presiden Prabowo berjanji akan menyalurkan anggaran sebesar Rp17,5 triliun untuk merenovasi sekolah di seluruh daerah. Presiden menegaskan program renovasi sekolah ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp17,15 triliun untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dan dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Sementara itu, dalam 5 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden menargetkan akan melakukan renovasi sebanyak 330.000 sekolah. Upaya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Dua guru inspiratif mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024. Salah satu guru inspiratif berusia 80 tahun yang dikenal sebagai Mbah Melan mengajarkan matematika melalui media sosial TikTok. Berat 30 kg, 30 kg, dan 33 kg. Sosok Mbah Melan yang telah mengabdi selama 50 tahun di dunia pendidikan pensiun pada tahun 2018. Meski demikian, semangat mengajar Mbah Melan tak pernah padam dengan memanfaatkan media sosial TikTok untuk mendidik anak-anak memahami matematika. Akun TikTok @pina_prestasiswa memiliki lebih dari 900.000 pengikut dengan jumlah like lebih dari 6 juta. Selisih berat badan kedua anak yang ditukar adalah titik. Apresiasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selain plakat, diberikan juga masing-masing berupa laptop dan uang sejumlah Rp100 juta. Melan Ahmad atau yang biasa dikenal sebagai Mbah Guru Matematika ini menerima penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Jakarta. Mbah Melan mendapatkan plakat, laptop, dan uang tunai Rp100 juta sebagai penghargaan atas dedikasinya dalam dunia pendidikan. Selain Mbah Melan, Kuswanto, guru SD Negeri Kayumpia, Sigi, Sulawesi Tengah, yang mendirikan gubuk baca untuk anak-anak yang tidak bersekolah, juga mendapatkan penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto. Pada puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Presiden Prabowo Subianto bahkan menitikan air mata saat mengingat orang tuanya yang juga merupakan seorang guru. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah
Ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tambahan gaji guru non-ASN ini berasal dari program sertifikasi guru. Artinya, tambahan ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah tempat mengajar. Anggota Komisi 10 DPR RI Melly Goeslaw bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap film Woman from Rhode Island yang masuk nominasi Piala Oscar 2025. Masuknya film Woman from Rhode Island dalam nominasi ajang Piala Oscar 2025 di kategori Best International Feature mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan anggota Komisi 10 Melly Goeslaw usai mendampingi para pemain dan produser film karya anak bangsa yang tayang di berbagai festival film internasional tersebut saat memenuhi undangan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah siap memberi dukungan maksimal dengan melibatkan kementerian terkait untuk mendukung perjalanan film ini menuju pentas Piala Oscar ke-97. Saya hari ini bersama teman-teman dari film Woman from Rhode Island diundang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau mensupport penuh film ini untuk bisa masuk ke nominasi Piala Oscar. Woman from Rhode Island adalah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang ibu tunggal dan anak-anaknya untuk mendapat keadilan atas kekerasan yang mereka alami. Film berlatar di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur ini mengangkat isu kekerasan seksual. Film yang disutradarai Jeremias Nyangon berdurasi 1 jam 48 menit telah tayang di bioskop Indonesia 22 Februari 2024 lalu. Film ini juga mengukir sejarah perfilman Indonesia sebagai salah satu film sukses di tingkat internasional. Dari Jakarta, Salam Rahmat Muhammad Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemerintah dipastikan akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas dengan target transaksi mencapai 30 triliun rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Sido Siang. Oleh petugas Satpam. Bu, kalau untuk kondisi ibunya kan sedang kritis nih, kondisi seperti apa nih? Ya, untuk sementara ini masih ditangani oleh RS Fatmawati. Kemudian dari keduanya, dari nenek dan orang bapaknya di Kramat Jati dilakukan otopsi. Untuk kondisi korban sendiri saat ini kan sedang perawatan dari rumah sakit Bunda. Itu kena luka apa aja, Bu? Di bagian mana? Ya, kalau itu masih didalami, Mas. Jadi masih ditangani oleh RS Fatmawati. Oke. Ya. Untuk saat ini masih didalami motifnya? Masih didalami dulu. Karena kan masih anaknya dulu. Masih dari tadi nggak mau masuk? Enggak ngomong. Tapi ada raut sedih atau seperti apa? Ya pokoknya dia kesal, nggak apa diem bengong aja. Makanya kita lagi cek urinnya. Anak SMA, kelas 1 ya? Itu emang badannya tinggi besar atau seperti apa? Iya, sedang anak SMA lah kelas 1. Anak SMA kelas 1 di wilayah Jakarta, di Cilandak itu aja ya. Ya anak, ya di Pona ini. Kalau lihatnya
Iya itu, aku ada fotonya tapi ngeliat aja. Ayo. Boleh ngeliat aja nggak di foto. Pengen tahu aja, pengen tahu. Kenal lagi kan? Iya. Enggak maksudnya biar beritanya kan ini angganya. Ini tadi saya ke Polres. Astagfirullah, ibu nggak mau. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menyalurkan anggaran sebesar 17,15 triliun rupiah untuk merenovasi 10.440 sekolah baik sekolah swasta maupun negeri di seluruh daerah. Dalam peringatan Hari Guru Nasional 2024, pemerintah siapkan upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melakukan renovasi 10.440 sekolahan, baik sekolah swasta maupun negeri. Di hadapan para guru, Presiden Prabowo berjanji akan menyalurkan anggaran sebesar 17,5 triliun rupiah untuk merenovasi sekolah di seluruh daerah. Presiden menegaskan program renovasi sekolah ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai 17,15 triliun rupiah untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta. Dan dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Sementara itu dalam 5 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden menargetkan akan melakukan renovasi sebanyak 330.000 sekolah. Upaya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Perumnas menyatakan terus berupaya menggenjot pembangunan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development untuk mendukung program 3 juta rupiah. Kedepan, Perumnas telah berkomitmen menambah alokasi hunian murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 50%. Perumnas menyatakan terus berupaya menggenjot pembangunan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development. Hal ini dilakukan guna dapat mendukung program 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah. Direktur Utama Perumnas Budi Sadewa Sudiro mengatakan tingkat okupansi hunian TOD di Pondok Cina ditargetkan dapat 100% terjual di akhir tahun ini. Sementara untuk TOD yang di Tanjung Barat ditargetkan akan terjual penuh pada akhir tahun atau pertengahan tahun mendatang. Kalau kami yakin yang TOD yang di Tanjung Barat memang kami targetkan tahun ini habis. Jadi 100%. Yang di mana Margonda. Tanjung Barat ini kan memang segmennya beda ya, sedikit agak berat, tapi paling nggak pertengahan tahun atau akhir tahun depan udah. Kalau yang di Margonda itu paling mahal berapa sih Pak yang di komersial? Harga apa? 1 miliar. 1 miliar 1,1 termasuk PPN ya. Tanjung Barat ini 1,4. Luasnya berapa sih kalau komersial? Ya ada yang 45, ada yang 54. Kalau yang subsidi Pak? Kalau subsidi kan maksimum 36. Maksimum. Jadi ada yang 27, ada yang berapa. Budi menambahkan Perumnas ke depan telah berkomitmen untuk menambah alokasi hunian murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 50%, walau aturannya hanya mengharuskan sebanyak 20% untuk subsidi, sementara sisanya 50% untuk hunian komersial. Di sela KTT G20 di Brasil, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan ambisi Indonesia menjadi negara yang 100% menggunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan dalam 10 tahun. Namun strategi yang ditempuh justru memunculkan kekhawatiran pemerhati lingkungan di Indonesia dan internasional. Indonesia dalam transisi ke energi terbarukan
diungkapkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di sela KTT G20 di Brasil. We are very ambitious, completely 100% renewable and green. And we hope that we can achieve this within 10 years, but on several issues we can go faster. For instance, we have already developed the technology make diesel oil from plants, palm oil, diesel oil, and we are also now developing to produce gasoline from palm oil. Meski menghargai ambisi yang dicanangkan pemerintah, aktivis lingkungan mempertanyakan implementasinya. Kita punya target aja 23% energy mix dari renewables. Itu tahun depan, dan kita sudah stagnan di 12-13% setidaknya 5 tahun terakhir. Leonard mengatakan, bila pemerintah ingin lebih serius mengatasi dampak perubahan iklim, maka perlu langkah lebih komprehensif, seperti menggalakkan peralihan ke transportasi umum bertenaga listrik untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang memerlukan begitu banyak bahan bakar. Pemerintahan Prabowo telah mencanangkan target segera meningkatkan kandungan etanol dalam bahan bakar diesel ke 50%. Dari saat ini 35%. Ini adalah angka tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Menurut Prabowo, langkah ini bisa memangkas impor BBM Indonesia senilai 20 miliar dolar. Tapi pemerhati lingkungan mengkhawatirkan dampaknya bila etanol diperoleh dari minyak sawit. Expansion of palm oil, partially for the purposes of making biodiesel, has led to the conversion of natural forested areas and peatland forests to palm oil plantations and the displacement of communities that lived on those lands traditionally. And I know that Indonesia now has the intentions to increase the production of palm oil biodiesel, aiming towards, I think, a 50-50 blending target in the near future. Which will likely lead to the expansion of those palm oil plantations. Kelompok Earthside telah bekerja sama dengan kelompok lingkungan di Indonesia, memantau degradasi hutan di Kalimantan, dan dampaknya bagi warga lokal maupun satwa terancam seperti orangutan. The act of destroying that natural forest is catastrophic for the climate and the environment. And to do this in order to produce biofuels, it's almost like cutting up a priceless painting just to sell the canvas. Like, what's already there is so much more valuable in terms of the climate, in terms of carbon capture, biodiversity, and the livelihoods of local communities. Swasembada energi dan pelestarian lingkungan hidup termasuk dalam 17 program prioritas pemerintahan Prabowo. Selain pengembangan biodiesel, program kebijakan lingkungan yang tengah disiapkan pemerintahan Prabowo melibatkan dana ekonomi hijau senilai 65 juta dolar melalui penjualan kredit emisi karbon. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online tidak masuk kriteria penerima BBM subsidi lantaran ojek online tergolong untuk usaha atau bisnis pribadi. Selain itu, Menteri ESDM menyebut distribusi BBM subsidi difokuskan kepada kendaraan berplat kuning seperti angkutan umum. Menyusul rencana pemerintah menerapkan skema baru untuk penyaluran subsidi BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online alias ojol tidak masuk kriteria penerima subsidi BBM lantaran ojol untuk kegiatan usaha. Bahlil menjelaskan ojek online tidak mendapatkan BBM subsidi lantaran tergolong untuk usaha atau bisnis pribadi. Bahkan mayoritas ojek online disebut masih tergolong mampu karena memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, Menteri SD menyatakan bahwa ojek online tidak mendapatkan BBM subsidi karena pendistribusiannya hanya difokuskan kepada kendaraan berplat kuning seperti angkutan umum. Meski demikian, Bahlil mengatakan pengemudi ojek online masih bisa menerima subsidi jika memenuhi kriteria. Lebih lanjut, Bahlil menyebut sejauh ini pihaknya masih mempertimbangkan secara mendalam mengenai siapa saja yang akan menerima subsidi BBM dengan skema terbaru. Menurut Bahlil, pihaknya akan menggunakan data tunggal yang dihimpun dari berbagai kementerian atau lembaga, di mana data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik. Sementara itu terkait BBM subsidi untuk ojol, sebelumnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah sempat berjanji untuk memberikan tarif khusus untuk pembelian BBM kepada ojol.
Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, bahkan mengungkapkan bahwa rencana tersebut telah dibahas bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Merasa terjepit dengan aturan yang melarang penggunaan BBM bersubsidi, Pertalite, para pengemudi ojek online ini mengancam turun ke jalan menggelar unjuk rasa. Ya kan, sedangkan orderan aja sekarang makin susah. Terus sekarang subsidi ditambah dihilangin, waduh, makin gak setuju kalau saya ya. Kalau pendapatan harian ya udah pasti lah gitu, karena kan bensinnya itu naik gitu kan. Kita juga pas pulang ke rumah, pas mau setor, ya udah pasti berkurang lah. Karena kan ya buat ojol-ojol yang lain ya pasti nggak akan ada yang mau lah, nggak ada yang terima kayak gitu. Kalau itu dihapus, semua yang bersubsidi dihapus, kita akan kesusahan. Ini aja udah agak susah orderannya. Pasti ikut. Dan berikutnya, pemerintah memastikan akan mengembangkan kawasan transmigrasi dengan menggandeng lembaga pengelola dana pendidikan dalam menyediakan beasiswa dalam rangkaian program transmigrasi Patriot. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Surya Negara menegaskan, kolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP mulai tahun 2025 nantinya akan menjaring calon penerima beasiswa untuk tinggal dan mengembangkan wilayah transmigrasi. Bernama Transmigrasi Patriot akan berbasis transmigran yang memiliki keterampilan pengetahuan terbaik. Semangat ini diharapkan akan mendorong pengembangan wilayah transmigrasi dapat lebih baik yang didorong oleh penggerak transmigran yang juga merupakan lulusan LPDP. Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan pengembangan 45 kawasan transmigrasi di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Bantuan dari kementerian lembaga lainnya untuk menyalurkan anak-anak muda berbakat terpilih ini. Gitu. Nah, kami coba membantu bersinergi dengan LPDP dengan menyediakan lahan transmigrasi untuk kawasan transmigrasi, untuk mereka kembangkan dengan ilmu yang telah mereka peroleh selama mengikuti pendidikan di luar negeri. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada tahun depan. Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPN menjadi 12%. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun depan. Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPN menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Luhut pun menegaskan anggaran pemerintah sangat cukup untuk memberikan stimulus ekonomi berupa bansos subsidi listrik kepada masyarakat, sebab setoran pajak menurutnya hingga kini sangat baik hingga ratusan triliun yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga saat ini pun belum merespons mengenai rencana penundaan kenaikan PPN. Saat ditemui di Istana minggu lalu, Sri Mulyani juga enggan berkomentar akan ramainya penolakan rencana PPN 12% itu. Kemudian saat ditemui di TPS sekitar rumahnya, Sri Mulyani kembali bungkam. Seperti diketahui, gelombang penolakan kenaikan PPN 12% terus muncul di masyarakat. Kenaikan PPN dikhawatirkan menekan daya beli yang sudah melemah. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal dan Tahun Baru di 19 bandara, diantaranya Denpasar, Surabaya, Medan, Silangit, Lombok, dan Labuan Bajo. Keputusan penurunan harga tiket pesawat tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pada seluruh bandara di Indonesia. Adapun penurunan harga tersebut akan berlaku selama 16 hari, yakni mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual. Bagi penumpang yang sudah membeli tiket untuk penerbangan pada periode tersebut, dapat diberikan insentif sesuai dengan kebijakan masing-masing maskapai jika masih memungkinkan. Pemerintah dipastikan akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas mulai 10 hingga 16 Desember 2024. Pemerintah menargetkan transaksi Harbolnas 2024 akan mencapai sekitar 30 triliun rupiah.
Pemerintah dipastikan akan kembali menggelar Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang akan digelar mulai 10 hingga 16 Desember 2024. Dalam periode tersebut, pemerintah memastikan akan ada digelar berbagai pesta diskon. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyebut, tahun ini pihaknya menargetkan nilai transaksi Harbolnas naik sekitar 13 hingga 16% dari nilai transaksi pada 2023. Jika pada 2023 tercatat nilai transaksi mencapai 25,7 triliun rupiah, maka diharapkan nilai transaksi pada Harbolnas 2024 akan mencapai sekitar 30 triliun rupiah. Data yang ada di kita 2019 itu total nilai transaksi tercatat sekitar 1 triliun. Dan 2023 kemarin 25,9 triliun. Dan tahun ini akan terjadi peningkatan dari 19%. Ini targetnya berapa kalau misalnya? Ya 25,7, tahun akan 13,16%. Pemerintah memastikan dalam Harbolnas tahun ini akan ada beberapa kriteria untuk meningkatkan transaksi masyarakat. Selain diskon pada produk, diskon juga akan berlaku untuk tiket pesawat, rute domestik hingga tempat-tempat wisata nasional. Jelang Piala AFF 2024, pelatih timnas Sinteyong memanggil 33 pemain untuk sesi pemusatan latihan di Kabupaten Gianyar, Bali. Mobilisasi Indosiar akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Iya baik, terima kasih. Terima kasih Ciamar dan pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Kasablanka ini masih dalam keadaan ramai lancar di berbagai arahnya, baik kendaraan dari Saharjo yang akan mengarah ke Kuningan saat ini dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Dari Saharjo yang akan mengarah ke Tanah Abang melalui flyover, maksud kami melalui jalan layang non-tol juga dalam keadaan ramai lancar. Di arah sebaliknya dari arah Tanah Abang yang akan mengarah ke arah Saharjo melalui jalan layang non-tol juga dalam keadaan ramai lancar. Sementara dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Kasablanka saat ini juga dalam keadaan ramai lancar. Sesekali mengalami perlambatan untuk kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Mall Kasablanka. Mengingat akhir pekan memang aktivitas masyarakat ke arah Kasablanka ini akan terus meningkat hingga malam hari nanti. Untuk itu bagi Anda yang akan mengarah ke sini tentunya berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda serta batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Antisipasi juga aktivitas masyarakat dan juga kendaraan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang kawasan ini. Dan juga Camar, kami juga menginformasikan bahwa jalan layang non-tol di Kasablanka ini akan ditutup pada pukul 00 hingga pukul 4. Hal ini untuk menghindari masyarakat
ataupun anak-anak yang menggunakan untuk balap liar sehingga pada malam hari nanti ditutup. Kemudian kami juga menginformasikan bagi pengendara roda 2, kami harapkan Anda untuk tidak menggunakan jalan layang non-tol karena ini sangat berbahaya bagi pengendara roda 2 apabila terjadi turbulensi angin. Ini bisa mengakibatkan goncangan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi pengendara roda 2. Meskipun tidak selamanya angin itu ada, namun ada baiknya kita mencegah sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas, tentunya periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda, pastinya dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Camar, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kasablangka, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Sebagai negara tropis, wisata taman bunga di Indonesia bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, berbagai tumbuhan dan juga bunga bisa tumbuh subur dan berbunga dengan aneka warna, seperti yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini. Destinasi wisata taman bunga dijamin tidak akan pernah membosankan untuk dikunjungi dalam setiap kesempatan. Aneka bunga warna-warni yang di taman dengan pola tertentu bahkan dipercaya mampu menghilangkan stres. Dan kali ini ada satu tempat wisata taman bunga yang layak untuk dikunjungi. Namanya Taman Bunga Kelosia yang berada di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di hari libur, biasanya taman ini sudah dipenuhi pengunjung, baik warga sekitar maupun dari sejumlah daerah di luar Jawa Tengah. Mereka datang bersama keluarga atau orang terkasih untuk dapat menikmati keindahan dan keharuman aneka tanaman bunga dari semua sudut. Berlatar pegunungan dengan udara yang sejuk, lokasi ini juga sangat instagramable. Selain tanaman bunga, para pengunjung juga dapat menjajal beragam wahana yang tersedia. Mulai dari yang aman untuk anak-anak hingga wahana perosotan pelangi yang cukup memicu adrenalin. Wahananya bagus, bisa untuk edukasi anak-anak juga suka happy seperti itu. Ini beberapa kali? Ini baru yang kedua kali. Dari mana? Dari Kendal. Wisata yang memang kita konsep ini sekarang ini lebih untuk seluruh kalangan, dari mulai yang tua sampai yang muda. Jadi anak-anak ataupun keluarga itu tetap bisa menikmati di sini karena di sini ada banyaknya juga wahana-wahana ataupun juga permainan-permainan anak-anak. Kemudian ditambah lagi dengan spot-spot foto yang mungkin sekarang ini lebih ya bisa kita lihat sendiri di daerah kita sini banyaknya spot-spot foto. Mungkin ini yang bikin saya bilang kunjungan juga tetap memilih untuk ke Selosia ini. Dan asiknya untuk bisa masuk ke lokasi, para pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp35.000 per orang. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sindo siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.